Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu lagi bersama Bu Winda di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi bentuk akar, khususnya pada pertambahan dan pengurangan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bentuk akar. Coba kalian lihat gambar apa yang ada pada layar. Ya, benar, ini adalah gambar sebuah kamar. Masalahnya adalah kamar tidur Kamayel berbentuk persegi dengan luas 9 meter persegi. Berapakah panjang sisi kamar tidur Kamayel? Oke, ini ada kaitannya dengan bentuk akar. Coba kalian amati bentuk titik pangkat 2 sama dengan 9. Nah, di sini maksudnya adalah persegi ya nak ya, karena cakupannya adalah luas kamar. Oke, kita lihat perpangkatan dari 2 sama dengan 9. Kira-kira berapa sih pangkat 2 yang hasilnya 9? Tentunya jawabannya adalah 3, sebab 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan dapat kita tulis akar 2 dari 9 sama dengan 3. Inilah yang disebut bentuk akar. Oke, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9 itu sama artinya dengan akar 2 dari 9 sama dengan 3. Yuk kita lihat komponennya apa aja. 9 itu disebut radikan atau bilangan pokok yang ditarik akarnya. 2 itu disebut dengan pangkat akar. Nanti kita akan pelajari pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Sedangkan 3 merupakan hasil akar pangkat 2 dari 9. Secara umum kita dapat menulisnya seperti ini. Jangan salah ya nak cara membacanya. Ibu terangkan dulu dalam bentuk pangkat. A pangkat B sama dengan C, ini sama dengan akar B dari C sama dengan A. Jangan bingung cara membacanya. Cara membaca ini adalah akar pangkat B dari C sama dengan A. Ini adalah bentuk umum dari bentuk akar. Sebelum kita masuk ke operasi bentuk akar, operasi pertambahan dan pengurangan, kita akan mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Coba, mana sih bilangan berpangkat pecahan? Coba kalian lihat. 3 pangkat 2 per 5, 5 pangkat 3 per 4, atau A pangkat 3 per 5. Ini disebut dengan bilangan berpangkat pecahan. Apa kaitannya dengan bentuk akar? Silakan kalian perhatikan uraian berikut ini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama artinya dengan akar 9 sama dengan 3. Maka jika 3 kali 3 sama dengan 9, maka berlaku akar 9 dikali akar 9 sama dengan 9. Benar nggak? Akar 9 itu 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Maka kalau akar 9 dikali akar 9 sama dengan 9, berlaku juga untuk akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Atau akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Nah, dari bentuk ini, bentuk 1, 2, 3 ini maka dapat disimpulkan akar A dikali akar A sama dengan A. Dengan A merupakan bilangan positif. Selanjutnya, akar A dikali akar A sama dengan A.
Sedangkan A pangkat setengah dikali A pangkat setengah sama dengan A. Yuk kita sama-sama buktikan. Perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka kalian harus menambahkan pangkatnya. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi ini sama dengan A pangkat 1. Ingat ya nak, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi dengan persamaan yang pertama dan yang kedua ini, maka akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Kemudian akar 3 dari A dikali akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan A. Sedangkan A pangkat 1/3 dikali A pangkat 2/3 sama dengan A. Lagi kita buktikan bilangan berpangkat yang basisnya sama. Kita tambahkan pangkatnya. 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Maka ini hasilnya A pangkat 1. Berarti akar 3 dari A dikali akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 1/3 dikali A pangkat 2/3. Kita lihat, jadi ini sama ya nak. Akar 3 dari A sama dengan A pangkat 1/3 dan akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2/3. Coba kalian lihat polanya. Kalau akar 3 dari A sama dengan A pangkat 1/3 dan akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2/3, maka jika akar 3 dari A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M/3. Jadi kalian lihat polanya ya nak. Nih, akar pangkatnya menjadi penyebut dari pangkat 1/3. Tuh, lihat nak. Jadi akar N dari A pangkat M. Jadi sama dengan A pangkat M/N. Kalian lihat ya, di sini N-nya menjadi penyebut. Di sini M-nya jadi pembilang di bilangan berpangkat. Nah, maka dapat disimpulkan juga nih nak. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N dengan N tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan pangkat negatif. A pangkat minus M/N. Rubah dulu menjadi pangkat positif. Jadi sama dengan 1 per A pangkat M/N. Jadi sama dengan 1 per akar N dari A pangkat M. Contohnya yaitu ubahlah bentuk berikut menjadi bilangan berpangkat. Pertama, jangan lupa bentuknya. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Jadi kalau akar 3 dari 8, bagaimana kita rubah menjadi bilangan berpangkat? Nah, 8-nya ini kita rubah dulu nak. 8 ini berapa pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi akar 3 dari 2 pangkat 3. Nah, sudah seperti ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 3/3. 3/3 itu hasilnya 1 kan? Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Contoh yang kedua, akar 5 dari 32. Lagi-lagi di sini belum berbentuk pangkat. Kita rubah dulu 32 menjadi bentuk pangkat. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 32? Ya, tentunya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Jadi akar 5 dari 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 5. 5 per 5 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Bagaimana kalau pangkat akarnya pecahan? Ini akar 3 dari 4 per 9. Sama seperti yang di atas. 4 per 9-nya kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Ya, 4 per 9-nya menjadi 2 per 3 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi akar 3 dari 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 per 3 pangkat 2 per 3. Yo, ini masih bisa dipecahkan enggak? Bisa, 1 per 1. Jadi yang atas 2 pangkat 2 per 3 per 3 pangkat 2 per 3. Contoh selanjutnya, ubahlah bentuk berikut ke bentuk akar. Kita ingat tadi yang tadi, peraturan yang tadi nak, nih sebelah sini dan sebelah sini kita berubah menjadi bentuk akar. 5 pangkat 2 per 3. Yuk tinggal dirubah jadi akar 3 dari 5 pangkat 2. Sudah seperti ini aja? Sudah selesai. Dia sudah berbentuk akar. Nomor 2. 7 pangkat minus 1 per 2. Pertama kali kalian harus rubah menjadi pangkat positif. Tentunya berubah menjadi 1 per 7 pangkat setengah. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal ubah deh 7 pangkat setengahnya menjadi bentuk akar. Satunya tetap 1. Jadi per akar 2 dari 7. Bu, kok 2-nya nggak ditulis di sini? Iya nak, kalau tidak ditulis sudah otomatis ini akar 2. Ini akar 2 dari 7. Sampai di situ pembahasan kita tentang mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat dan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar beserta contohnya. Ibu minta kalian kirim foto atau screenshot layar HP atau laptop kalian yang sedang menonton video ini. Lalu kumpulkan di assignment Microsoft Teams. Jangan lupa ya nak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.